Wah, sore-sore seru banget di sini nih. Ingat rambutan, ingat pohon jambu, ada pohon sukun juga. Jadi pengen ngopi di sini. Jadi gitu ya. Mentang-mentang aku 3 bulan jauh, Mas Inu ternyata sobat ngopi. Aku sedih deh. Take over. Ini sebenarnya apa sih maksudnya? Katanya disuruh kesini nih Tia, Cikeas, langsung aku mau ngajak kamu ketemuan sama seseorang yang spesial. Malah ngomongin rambutan. Ini apa sih Mas Inu sebenarnya? Kita akan banyak cerita tentang pohon Rambutan. ini. Tapi pohon Pemiliknya. rambutan ini. Oh, jadi dan cerita seputar. Karena cerita rambutan 10 tahun ya ceritanya ya, nostalgia. ini jadi saksi untuk perjalanan dan dimulai dari pendopo ini sebenarnya. Ini feeling aku nih, terawangan aku, kan baru pulang ya. Terawangan aku nih kayaknya kuat. Ini kayaknya sosoknya sosok penting nih. Jadi langsung aja kita lihat siapa orangnya yang akan diajak ketemu sama Nitya. Nostalgia Oke, sama Mas Inu. Iya, kita akan ngobrol bareng tokoh yang selama ini kita tunggu. Ikuti saya gitu dong. Tadinya Nitya masih mau tebak-tebakan, tapi kalau melihat latar belakang lukisannya sudah banyak, pasti yang di rumah sudah tahu ya mau ketemu siapa ya. Ini udah membuat orang langsung tahu ini lukisan siapa. Ini ada ciri tertentu nih. Betul. Ya. Berhubung nostalgia, Mas Inu dong yang present memperkenalkan. Jangan meneteskan air mata gitu dulu ya. ya, rindu kayaknya ini sudah rindu. Tadi pas ketemu langsung saya merinding semua tuh. Ada perasaan yang tiba-tiba kok meluap gitu. Karena lama banget nggak ketemu, lalu ketemunya secara intens dan sekarang hadir Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia yang ke-6. Dan It's an honor Pak, terima kasih loh sudah Sama-sama. sudah menyediakan waktu untuk ngopi kita Saya juga terima malam kasih hari ini. disambangi di Cikeas hari ini. ya, Masih mengenali nggak Pak? Masih. Sosoknya? Nggak berubah dengan Berjuang 15 lama, tahun. sama-sama berjuang untuk negeri ini dulu. saya ingat betul Pak SBY itu dengan Pers itu relasinya intens ya. Dekat sekali. Dan satu Benci hal- tapi rindu. Nah, love and hate relationship, Pak SBY sering menyebut itu. Satu hal yang saya ingat sebagai seorang presiden yang punya kekuasaan, Pak Presiden menjaga waktu itu ya, sistem demokrasi tetap jalan dan memberi ruang untuk media bersuara, tapi sekaligus memberi ruang untuk pihak yang dirugikan untuk juga mengcounter itu. Dan sejarah hak jawab itu Bapak Presiden SBY waktu itu yang membuat. Itu jadi contoh yang luar biasa Pak kalau Iya. dilihat. Pertimbangan saya dan jalan yang saya pilih itu dilatar belakangi sebenarnya yang akan kita bangun ini apa, pers seperti apa. Tentu semua sepakat kita ingin adanya pers yang merdeka, Persis. pers yang bebas, tentu yang bertanggung jawab. Nah, tugas negara, pemerintah, masyarakat memberikan ruang agar pers seperti itu, pers yang merdeka itu punya tempat di negeri ini. Nah, kalau ada sesuatu yang berkaitan dengan dunia pers, ada yang cross the line misalnya, berlebihan, too much, ada mekanismenya, ada rules-nya, ada etikanya. Itu sudah dirancang dengan seksama, oleh karena itu memang saya memilih untuk menggunakan mekanisme itu. Meskipun jarang sekali saya gunakan. Ya. Artinya Dewan Pers lah, Komisi Penyiaran misalnya, untuk melakukan sesuatu yang konstruktif, begitu. Tidak boleh overkill. Ya. Kalau overkill nanti ruang itu tidak terbuka. Dan kita tentu tidak ingin pers kita kembali ke era otoritarian. Betul. Karena bagi saya ya, pers yang bebas, pers yang merdeka itu bukan hanya amanah konstitusi. Bagi seorang pemimpin yang sedang mengemban tugas waktu itu, pers itu juga mengabarkan perasaan rakyat, harapan rakyat, juga kemarahan rakyat. Itu perlu saya ketahui agar keputusan yang saya ambil, kebijakan yang saya pilih tidak keliru. Kebijakan selalu ada pro dan kontranya, tapi paling tidak kalau lurus sesuai dengan konstitusi dan itu merupakan harapan rakyat, biasanya benar. Itu pandangan saya dulu untuk memberi contoh dan menjadi contoh. Kalau ada isu pers, lebih bagus kita tempuh cara-cara yang
yang etis, istilah saya. Lebih bagus dibandingkan langsung masuk ke ranah hukum dan apalagi tindakan represif yang lain. Jadi tetap ada ruang diskusi bahwa menghargai apa yang menjadi sudut pandang wartawan, terutama yang satu ini ya Pak ya. Saya sebenarnya penasaran ingin Mas Wisnu masih ingat nggak waktu itu sampai pertama kali ya, termasuk yang media pertama yang saya sendiri sebagai reporter waktu itu Pak SBY dan ada hak jawab datang ke kantor dan itu menyenangkan sekali karena kalau dibandingkan dengan 10 tahun sebelumnya atau periode 10 tahun sebelumnya masa pemerintahan Pak SBY itu memberi kemerdekaan pers pada tempatnya. Pasti nggak boleh berlebihan tapi juga nggak bisa serta-merta mau melakukan apapun gitu ya. Kalau Pak SBY sendiri melihat itu, Pak SBY meyakini sistem itu akan menjadi kontrol buat pemerintah yang baik ya? Pasti bagus bagi pemimpin, bagus bagi pemerintah. Yang berbahaya itu kalau pemimpin tidak mengerti denyut nadi perasaan rakyat. Sama dengan kita punya tubuh ini, taunya kalau sehat secara berkala check up. Tensinya barangkali, kalau musim COVID suhunya dan lain-lain. Sehingga kalau ada indikasi sesuatu yang tidak normal, langsung kita cepat tahu. Itu hakikatnya seperti itu. Memang kalau kita flashback ya, pers dikala saya memimpin Indonesia dulu, memang itu masih ada sisa euforia. Persis. Reformasi dan demokratisasi. Kemudian ya memang karena masyarakatnya juga begitu, istilah saya dulu, sekali merdeka, merdeka sekali. Istilah yang kan Pak SBY itu. Tentu itu dicerminkan dalam apa yang diliput oleh pers, diekspresikan oleh pers. Oleh karena itu bagi saya paham, saya menyadari betul kalau ada dinamika kehidupan pers seperti itu. Dan sekali lagi seperti jawaban saya yang pertama tadi, hubungan itu harus dibangun dengan baik, mutual trust. Pers percaya kepada pemimpinnya, pada negaranya, pemerintahnya, boleh dan memang bagus sekali-sekali melakukan kritik, melakukan ya perasaan tidak senang kepada negaranya. Jangan khawatir kalau pemimpin dikritik. Ya memang begitu kodratnya kehidupan sebuah demokrasi. Demikian juga pemimpin bisa menyampaikan melalui pers apa yang perlu didengar oleh rakyatnya. Nah, mekanisme hubungan seperti itulah mutual trust, mutual responsibility between pers dan negara dan pemerintah itu diperlukan. Memang sering tidak mudah. Oleh karena itu, resep saya menghadapi pers yang kritis, bahkan sangat kritis, pemimpin harus sangat sabar. Yang sabar pasti dapat, kalau tidak sabar nggak dapat nanti. Begitu. Tadi Pak SBY menyebut sekali merdeka, merdeka sekali. Lalu pers sebagai kesempatan untuk menangkap denyut atau suhu publik masyarakat. Ya. Apa yang dipikirkan masyarakat. Dan Pak SBY sering menyebut waktu itu pers, dan ini umum sebenarnya, sebagai pilar keempat. Dan posisi itu yang sebenarnya ingin dijaga ya Pak SBY ya? Iya, karena ya di samping itu amanah konstitusi, pers yang bebas, juga penyambung lidah rakyat sebenarnya pers itu. Kemudian sebagai kekuatan keempat dari demokrasi, pilar demokrasi, itu bisa dimainkan dengan baik. Pers juga manusia biasa, seperti juga presiden. Oleh karena itu, menurut saya sepanjang tahu batasnya, itu akan bagus. Kalau cross the line, ada mekanismenya. Dan itu yang harus kita tempuh dan kita jaga. Tapi itu yang saya sangat apresiasi Pak. Saya melihat sebagai junior, kala itu begitu ya, melihat bahwa ada dinamika yang luar biasa. Jadi mengerti betul posisi masing-masing, tidak cross the line seperti Bapak bilang. Tapi ada, saya melihat seperti ada harapan gitu, bahwa beginilah caranya berinteraksi tanpa menggunakan urat. Apakah dinamika itu tetap termanfaatkan dengan baik sekarang ini? Selalu ada ups and downs dalam kehidupan politik, kehidupan demokrasi, dan yang bisa merasakan rakyat sendiri. Apakah dalam momen tertentu, periode tertentu, harapan rakyat atas hadirnya pers yang bebas, bertanggung jawab itu ada atau tidak? Nah, kalau pemerintah jeli, pemimpin jeli akan bisa merasakan. Oleh karena itu, ya kalau misalkan sekarang apakah sama seperti dulu? Karena setiap pemimpin punya tantangan tersendiri, tetapi basic values ya,
nilai-nilai dasar dalam kehidupan Sudah berbangsa diletakkan. dan bernegara ini kan konstan tetap sebetulnya. Pandangan saya atau respon saya seperti itu. Dulu pers sebagai alat untuk kontrol, lalu mendengar apa yang dirasakan oleh masyarakat dan pemimpin mendengar itu. Lalu di era Pak SBY waktu itu Perpres 17 itu disebut ada Kompolnas. Itu sesuatu yang Iya. kemudian itu kita lihat, ini juga cara untuk mengontrol kah, atau cara untuk memantau, cara untuk memberikan masukan kepada sebuah institusi. Ya, itu adalah latar belakangnya juga karena Polri kita ini secara struktural organisasional langsung di bawah Presiden. Persis, Pak. TNI itu masih ada urusan termasuk anggaran yang di bawah Kementerian Pertahanan. Polri tidak. Nah, saya menganut prinsip bahwa tidak boleh ada satu kekuatan yang tidak diawasi. Power should not go unchecked. Jadi somehow harus ada sistem, ada mekanisme bagaimana Polri kita mendapatkan pengawasan yang proper di samping pengawasan dari Presiden dan dari Parlemen, agar yang dilaksanakan oleh Polri kita ini di samping segaris dengan konstitusi juga tepat dan pantas sebagaimana yang dilaksanakan oleh kepolisian yang sifatnya universal. Oleh karena itu kita bentuklah Kompolnas. Harapan kita, harapan rakyat, Kompolnas itu melakukan pengawasan secara efektif, secara objektif, dan secara terbuka serta berani menyampaikan kepada Kapolri, kepada Polri tentang segala sesuatu yang dilakukan oleh Polri. Kalau itu dilaksanakan dengan baik, pastilah ada manfaat besar dalam hal pengawasan kepada lembaga yang sangat penting itu, lembaga penegak hukum kita, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Begitu latar belakangnya dulu. Iya, jadi seringan Pak SBY ini melihat kalau ada kekuatan, ada institusi, dan dia punya kekuatan cukup besar, memang harus ada pengontrolnya, pengendalinya, karena Benar. itu Memang di membantu luar, ya. mekanismenya ya. Iya. Saya menangkap banyak sekali harapan-harapan akan balancing ya Pak ya. Tapi yang juga menarik, saya ingat sekali bagaimana kemudian perhatian dan apresiasi Bapak kepada para guru kita. Iya. Mungkin Bapak bisa menceritakan kembali apa yang kemudian menjadi pertimbangan khusus kala itu, Guru dan perasaan dosen ya, betul, waktu itu ya. guru dan dosen terutama ya. Iya, di masa itu pikiran utama saya adalah guru ini elemen yang sangat penting di negeri kita bahkan di seluruh dunia. Ada diskusi, saya juga ada di situ, bagaimana kalau kita jadikan guru ini kaum profesional. Guru sebagai profesi yang kemudian menjadi undang-undang yang syah di negara ini. Begini, kalau kita belajar sejarah dunia, yang disebut kaum profesional itu dulu 3. Satu perwira militer, kedua dokter, yang ketiga adalah lawyer. Ya. Tugas mereka itu khas, berkaitan dengan nyawa sendiri, militer berkaitan dengan nyawa orang lain, dokter, lawyer berkaitan dengan keadilan. Ya. Oleh karena itu di samping cakap perwira militer, dokter, dan lawyer, dia harus memiliki etika, memiliki moral yang harus dipegang teguh ketika menjalankan tugas profesionalnya. Saya pikir guru juga begitu. Semua tahu guru itu adalah ya pahlawan di belakang layar. Masa depan sebuah bangsa, human capital, human resources, itu produk dari apa yang dilaksanakan oleh guru. Oleh karena itu, mari kita jadikan guru sebagai profesi, dan pemerintah punya kewajiban 2 hal. 1, bangun kecakapan guru, pengetahuan guru, metodologi mengajarnya, kasih sertifikat jika diperlukan, agar mereka memang cakap mengajar, dan pastikan dia memang kaum profesional yang saya katakan tadi berpegang teguh pada nilai dan etika. Nah, tugas yang kedua, tingkatkan kesejahteraannya. Mereka akan mengemban tugas dengan penuh tanggung jawab tanpa beban apapun ketika cakap, berpengetahuan, dan kesejahteraannya juga makin baik. Itulah dulu
pemikiran utuh kita tentang guru sebagai pendidik abadi di negeri ini, di seluruh dunia. Ya. Dan juga mungkin latar belakang Pak SBY sebagai pendidik juga, sebagai tentara. Iya, dulu menjadi saya pernah menjadi guru militer di pusat infanteri ketika berpangkat kapten, mayor, menjadi dosen sesquad ketika berpangkat letnan kolonel, kemudian belakangan menjadi guru besar di Universitas Pertahanan. Saya ingin mengabdi betul sebagai pendidik, educating the people, not only pengetahuannya, tapi bahasa saya educating heart and minds of the people. Itulah makna pendidikan yang sesungguhnya. Dan guru harus cakap, oleh karena itu harus menjadi kaum profesional. Itu pandangan saya. Saya rasa pandangan Bapak yang juga sudah diungkapkan secara langsung maupun juga lewat media sosial dan diapresiasi oleh banyak orang, saya rasa menarik untuk dibahas. Tapi bagaimana kalau kita seruput dulu yang sudah hadir di depan ini, Pak? Setuju. Supaya 100% setuju. 100% setuju ya, Pak ya. Kita akan kembali saat lagi, masih di Ngopi Ngobrol Pintar. Kalau lihat presidensi G20 di Indonesia, peran apa yang sebenarnya bisa diambil? G20 Summit sangat tidak mudah. G20 sendiri kan sudah retak, sudah pecah kan. Nggak ada lagi kehangatan seperti saat dulu. Nggak akan terjadi seperti itu lagi. Satu hal yang juga saya selalu ingat melalui media sosial, Pak SBY ini juga banyak mengungkapkan rasa yang tertuang lewat lukisan, tapi kemudian ditambahkan lewat kata-kata yang begitu menggambarkan banyak keprihatinan juga, sesuatu gitu ya. yang ingin disampaikan, sebenarnya pesan betul, sih. Betul, apalagi tidak hanya mengenai kondisi di tanah air, tapi juga soal dunia. Ini salah satu postingan Bapak, unggahan Bapak yang mengena sekali di saya, Pak. Kala itu ketika Ukraina dan Rusia ini memang sedang menyita perhatian dunia ya, Pak ya. Muncullah postingan lukisan Bapak itu. Walaupun Bapak mengklaim bahwa ini bukan potret apa yang terjadi di Rusia, tapi kata-kata Bapak benar-benar membuat saya memahami kembali soal necessity of war. Itu yang juga Bapak tuliskan di caption itu. Iya, saya harus memilih satu lukisan yang menggambarkan salah satu bagian dari peperangan pertempuran yang mudah ditangkap oleh masyarakat kita. Yang saya lukis waktu itu adalah sebuah kota yang dihantam oleh rudal dari serangan udara, hancur lebur, dan itu pasti korban jiwa dan harta bendanya besar sekali. Itu bisa terjadi kapanpun dan dimanapun. Oleh karena itu, itulah cost of war. Pesan saya, siapapun, apalagi pemimpin, jangan gemar dan mudah sekali melakukan peperangan. Karena rakyat sebetulnya ingin damai. Nggak ada warlike people. Yang ada adalah warlike leader. Oleh karena itu pesan itu, be careful dalam mengambil keputusan. Saya juga mengunduh di Twitter dulu, biasanya kalau dalam keadaan damai, orang gemar sekali mau melakukan peperangan. Lupa bahwa damai itu indah. Begitu perang terjadi, korban berjatuhan, dampaknya luas, baru berpikir, wah kalau begitu cari jalan deh untuk kembali damai. Nah, mumpung belum terjadi peperangan di mana-mana di seluruh dunia, merespon apa yang terjadi yang belakangan di Ukraina dan di Mandala perang atau pertempuran yang lain, saya lukis itu sambil ada pesan moral lah kepada para pemimpin dunia. Kalau pesan moral itu disampaikan, sebenarnya impian atau gambaran dunia yang Pak SBY seperti apa? Bayangkan seperti apa ya? Iya, dunia itu luas sebetulnya, tetapi tentu kalau kita ingin, everybody tentu punya dreams, punya mimpi. Dunia yang kita tuju ini kan dunia yang aman, yang peaceful ya. Kemudian dunia yang adil, tatanannya itu adil, berlaku bagi semua bangsa. Juga dunia yang ya makmur bersama gitu. Tidak boleh ada kemiskinan absolut di bagian manapun. We have to fight untuk mengurangi
kemiskinan itu. Jadi kalau makmur bersamalah, jangan makmur sendiri-sendiri. Lantas juga dunia yang bisa melestarikan buminya untuk anak cucu kita. Persis. Jadi tentu perubahan iklim yang makin menjadi krisis lingkungan harus diatasi. Dan menurut saya, I love democracy. Demokrasi itu berlaku bagi semua negara. Ada yang khas, yang sifatnya lokal, tapi ada yang universal. Itulah dunia yang kita tuju, yang kita kehendaki. Dengan demikian, ancaman dari salah satu aspek, apakah peace, justice, prosperity, environment, ataupun demokrasi tadi, tidak boleh kita biarkan. Kita harus bersatu, bekerja sama, mencegah dunia kita menjadi lebih buruk. Kalau belum bisa menjadikan benar-benar baik, jangan lebih buruk. Ada pepatah begini, kalau kita belum bisa membawa sesuatu ke surga, jangan biarkan masuk neraka. Persis. Ini yang kalau kita lihat di G20 ya Pak, ini kan jadi semangat juga betul. Recover stronger, recover together. Jadi Pak SBY menyebut bahwa ya sejahtera bersama-sama, nggak ada kemiskinan absolut, nggak ada kekayaan absolut yang gapnya begitu tinggi. Kalau lihat presidensi G20 di Indonesia, peran apa yang sebenarnya bisa diambil Indonesia untuk menjaga dunia yang kita impikan tadi Pak? Saya harus jujur bahwa kali ini G20 Summit sangat tidak mudah. Saya merasakan tidak mudahnya Indonesia, Presiden Jokowi dan pemerintahan beliau ketika menjadi tuan rumah pertemuan puncak G20 November mendatang. Mengapa ya dunianya sudah seperti ini? Krisis, banyak gejolak ekonomi, geopolitik berubah, tatanan dan keamanan dunia juga terguncang seperti ini. Jadi pertemuannya mereka itu dalam suasana yang ya dunianya seperti ini. Yang kedua, G20 sendiri kan sudah retak, sudah pecah kan. Nggak ada lagi kehangatan seperti saya dulu aktif dalam G20, bercanda, tukar menukar, macam-macam lah gitu. Nggak akan terjadi seperti itu lagi, sudah terbelah antara Rusia dengan Barat, mungkin juga ketegangan antara Amerika Serikat dengan Tiongkok, itu tidak mudah. Jadi harapan kita, doa saya kepada pemerintahan Republik Indonesia, jadilah tuan rumah yang benar-benar tidak menyiapkan peluang sejarah ini. Tidak mudah, tapi selalu ada jalan. Bisa berpikir outside the box, bisa menjalankan diplomasi yang bagus, pendekatan yang bagus, menawarkan solusi yang juga cocok untuk bagaimana membuat dunia kita tidak semakin buruk ke depan ini. Nah, kalau itu dilaksanakan, meskipun sekali lagi very challenging, selalu ada peluang. Indonesia tidak menyanyiakan peluang sejarah dan menjadi tuan rumah yang bagus untuk G20 Summit mendatang. Ya, jadi keeping the hope gitu ya Pak ya, membuka peluang dan keeping the hope. Apa yang dari pandangan Bapak, apa yang dunia butuhkan saat ini dengan semua yang tadi Bapak katakan bahwa perpecahan itu memang terlihat, tapi kita juga tidak boleh menyanyiakan harapan. Apa yang dibutuhkan oleh dunia saat ini? Kalau menurut pandangan pribadi saya ya, karena dulu selama 10 tahun tentu saya tetap mengutamakan kepentingan dalam negeri, aktivitas di dalam negeri, tetapi saya juga aktif mengambil bagian dalam membangun kerjasama internasional. Karena kalau itu bagus, kita dapat juga manfaatnya. Kepentingan nasional kita juga dapat disumbang dari kerjasama internasional yang baik. Menghadapi situasi yang seperti ini, menurut saya luar biasa mundurnya tatanan global kita, situasi dunia kita. Dua yang paling penting, harus ada komitmen bersama. Komitmen semua negara, diwakili komitmen para kepala negara, presiden, perdana menteri, emir, dan sebagainya, untuk bekerja sama dan memastikan dunianya tidak makin buruk. Harus dicegah dengan cara apapun. Itu pertama yang diperlukan. Nah, yang kedua, merespons perkembangan dunia geopolitik yang berubah dengan cepat seperti ini, lantaran terjadinya perang di Ukraina, lantas ekonomi global yang terguncang, iklim yang dampaknya makin buruk, perubahan iklim maksud saya, maka pemimpin dunia juga harus bersatu. Memang ada perang, memang ada ekonomi seperti ini, tapi jangan lupa 3 agenda besar
yang harus dijaga. Kembali kepada kesadaran, kehendak untuk bekerja sama, dan kemudian dipatuhi. Memang ada persoalan dengan tatanan dunia, world order. Ada masalah dengan hukum-hukum internasional, konvensi yang harus dipatuhi secara bersama. Ini robek juga. Maka segeralah bersatu, PBB tentu menjadi pelopor, bangun kembali yang pas dengan semangat zaman, kemudian dipatuhi. Kalau itu pekerjaan besar memang, tetapi dunia ini juga besar. Diperlukan pemikiran dan langkah besar. kerja yang besar juga, langkah yang besar. Ya, kalau kita kemarin lihat langkah Presiden Jokowi ya datang ke Ukraina dan Rusia, itu Pak SBY melihat ini upaya bersama menghangatkan kembali, merekatkan ketegangan dan perpecahan yang terjadi untuk bisa masuk. Saya berpikir positif. Presiden Jokowi tentu sebagai chair of the G20 ingin berkomunikasi dengan Rusia paling tidak, dengan Barat, dengan semangat. Ayolah kita bangun kembali komunikasi, kita rajut kembali hubungan yang baik supaya dunia kita juga makin baik. Itu yang saya pahami apa yang dilakukan kemarin. Memang diplomasi era sekarang juga tidak mudah. Oleh karena itu setiap langkah dipersiapkan dengan baik. Dengan demikian hasilnya pun kita yakini juga baik. Tapi saya mendukung langkah itu. Kalau lagunya kan Heal the World gitu ya. Kayaknya kalau kata anak sekarang butuh healing gitu, Pak. Kita perlu untuk sembuh sekali. Kalau saya sih lagi menunggu nih kabar baik dari Pak SBY, kapan bisa melihat langsung museum di Pacitan. Nah, mungkin abis ini bisa dapat bocoran. Boleh ya Pak ya? Abis ini kita healing di Pacitan nanti. Kita healing di Pacitan. Pantainya bagus kan Pak ya? Pantainya, alamnya. Habis ini kita akan tanya langsung sama Pak SBY bocorannya seperti apa. Sesaat lagi. Tetapi satu hal yang ingin saya sampaikan, mungkin banyak yang mengira saya ini kutu buku. I am not. Saya dedikasikan untuk almarhumah Ibu Ani. Itu merupakan display dari benda-benda yang kami koleksi selama 40 tahun lebih. Saya jadi ingat selalu tuh pasti orang-orang bertanya, seperti apa sih Pak SBY itu waktu muda? Nah, gitu kan. Kalau di bukunya kan, nah, itu kan seperti apa sih Pak SBY itu waktu muda gitu kan. Gitu. Tapi kalau Bapak sendiri melihat perjalanan sampai saat ini, detik ini, titik mana yang menurut Bapak melihat kembali begitu? Ya, Mbak Nitya, kalau ada pandangan publik, saya punya banyak prestasi di dunia pendidikan, ya saya syukuri, terima kasih atas pandangan itu. Tetapi satu hal yang ingin saya sampaikan, mungkin banyak yang mengira saya ini kutu buku. I am not. Bukan. Meskipun nilai akademik saya dari awal, ya, setiap pendidikan bagus, tapi dalam mengikuti pendidikan, saya tidak hanya belajar akademik, mulai dari SMP, SMA, ya, akademi militer, itu saya sekali lagi bukan hanya belajar untuk mengejar nilai akademik. Saya aktif waktu SMP, SMA di OSIS, memimpin OSIS, pramuka, olahraga, bukan hanya voli, tapi juga pingpong dan yang lain-lain. Kesenian, bukan hanya main band, tapi juga seni puisi dan juga kesenian yang lain. Itu artinya saya ingin ada keseimbangan antara belajar secara akademik dengan membangun persahabatan sama teman-teman, membangun leadership skill saya setiap mengikuti jenjang pendidikan itu. Di Akademi Militer saya juga aktif di organisasi Kortaruna untuk melatih kepemimpinan dan manajemen saya. Itu yang saya lakukan semuanya karena pada akhirnya untuk mengemban tugas apapun itu skill yang diperlukan kan bukan hanya akademik, tapi yang non akademik itu sering menambah added value, daya saing seseorang. Jadi pesan saya kepada siapapun, kalau ada punya putra atau putri main band,
Kesenian. main volley dan lain-lain, jangan dilarang. Jangan hanya 24 jam disuruh belajar, membaca buku atau Sekarang main informasi. game, Pak. Banyak main game. Game perlu, tapi jangan sampai habis semua ke game itu. Dengan apa yang dikatakan Pak SBY, saya jadi ingat balance satu gitu ya? ungkapan non sole sed vitae discimus. Jadi hidup atau belajar itu bukan untuk nyari nilai, tapi untuk Iya. kehidupan secara lebih luas. Ada soft skill, ada kecakapan yang didapat tidak hanya dari teks ya, tapi juga berorganisasi. Itu memang aktif dari dulu Pak SBY melakukan. Saya praktekkan semua. Praktekkan. Jadi saya suka berorganisasi, saya suka bersama-sama teman-teman, ya, traveling kemanapun gitu. Saya juga suka berekspresi. Jadi sebetulnya ya itulah cikal bakal mengapa saya menyenangi dunia seni dan lebih dari itu. Dan ini kebayang sih waktu dulu Pak SBY jadi presiden itu banyak karya seni yang muncul. Kita aja waktu itu nggak ngeliat ada lagu. Sering ngeband kan waktu itu Pak ya di Wisma Negara ya. Sekali-sekali. Kadang-kadang beri ruang. Kalau bagi- penat sekali kan, sometimes meskipun 10 tahun saya nggak pernah cuti, ya karena itu amanah tugas saya. Kadang-kadang pemimpin perlu escape dari kegiatan sehari-hari yang penuh dengan persoalan, dengan tantangan. Escape saya antara lain sekali-sekali menyanyi bersama band yang saya buat di istana, band lokal, anak-anak karyawan juga. Jadi recharging juga ya Pak, ya, mengisi Pak SBY itu energi punya kembali lagu ya. andalan loh. Iya, Kalau saya luar suka dengan Coast Plus dan lagunya dulu apa yang Telaga Sunyi ya Pak ya. Telaga Sunyi, betul ya? Iya, Plus ya? iya gitu. Waktu saya SMA main band, lagu yang populer lagu-lagu Coast Plus, ya. antara lain Telaga Sunyi. Lalu Pak Presiden SBY ini waktu itu kan jadi presiden pertama yang dipilih oleh rakyat. Betul. Dan waktu itu kan kita transisi demokrasi Pak ya. Iya. Gimana Pak SBY memaknai jalan demokrasi yang kita pilih dan kemudian kita mendapatkan pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat dalam pertama. pemilihan presiden Iya. itu. Tentu waktu itu ya kalau kita mundur ke belakang ya, flashback, saya juga tidak terbayang, alhamdulillah terpilih menjadi presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Oleh karena itu respon saya beserta almarhumah Ibu Ani dulu, bersyukur, kami doa bersama di pendopo ini. Saya masih ingat Pak. Ya, saya tidak berpesta karena saya sadari tugasnya berat sekali presiden itu. Jadi bersyukur pada Allah, pada Tuhan, berterima kasih kepada rakyat yang telah memilih saya. Tapi ada yang lain yang ingin saya bagikan kepada teman-teman. Karena baru pertama kali ada pemilihan presiden secara langsung, pertama kali ada kampanye, rakyat itu begitu saya terpilih harapannya tinggi sekali. Ya, Pak. Betul. Diharapkan presiden yang dipilihnya itu bisa mengubah dalam keadaan waktu cepat. dengan segera. Indonesia segera baik di berbagai bidang, begitu, seperti Superman gitu. Tetapi tentu tidak mungkin karena persoalan bangsa kompleks, kemudian kemampuan saya ada batasnya, kemampuan pemerintah juga ada batasnya. Dengan demikian ya harus saya jelaskan dengan sabar. Selama 10 tahun saya terus menjelaskan bahwa membangun bangsa itu perlu waktu, selalu ada tantangan, ada pasang surutnya, tetapi percayalah pemerintah, pemimpin akan bekerja sekuat tenaga untuk mengatasi itu. Jadi di satu sisi saya syukuri terpilih dulu, tapi tantangannya luar biasa dan saya harus sabar, harus tegar menghadapi tantangan itu dan alhamdulillah selesai juga 10 tahun. Ya. Betul, dan justru yang menarik untuk saya saat ini Pak, karena kita tidak lagi hanya bisa untuk menikmati saat ini, begitu ya, tapi juga bisa flashback juga. Saya dengar-dengar flashbacknya ini juga akan bisa mendapatkan experience atau pengalaman yang langsung. Ini akan tertuang di museum nggak sih Pak? Saya dengar-dengar Pak Cita ini kan dinanti nih Pak 10 tahun ini. Iya, jadi niat saya membangun museum dulu bersama Ibu Ani, kami rancang berdua, bahkan yang memilih tempat di Pacitan juga Ibu Ani yang menyarankan kepada saya. Itu saya niatkan ini sebagai wahana pertanggungjawaban saya kepada rakyat yang telah memilih saya. Nah, ketika saya memimpin Indonesia dulu, apa saja yang saya lakukan dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dengan plus dan minusnya. Namun museum dan galeri seni itu sendiri
secara fundamental terbagi dua bagian. Oke. Bagian pertama adalah Museum Kepresidenan, Presidential Museum. Berisi perjalanan hidup saya sebelum menjadi presiden. Misalkan 30 tahun kurang lebih di TNI, 5 tahun di pemerintahan sebelum presiden, tergambar di situ. Setelah itu selama 10 tahun memimpin Indonesia. Agendanya apa saja, capaiannya apa saja, permasalahan dan tantangannya juga apa saja. Ini bagus kalau diketahui oleh rakyat Indonesia, bahkan pengunjung dari negara-negara sahabat. Itu Museum Kepresidenan. Nah, yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah saya bangun sekaligus galeri seni Ani Yudhoyono. Saya dedikasikan untuk almarhumah Ibu Ani. Itu merupakan display dari benda-benda yang kami koleksi selama 40 tahun lebih. Macam-macam. Ada lukisan, ada gamelan, wayang, batik, tenun, macam-macam lah yang kami beli di Indonesia ini ataupun kita beli di sejumlah negara sahabat. Koleksi kami berdua dengan almarhumah akan saya pajang di sana, dan tentunya akan ada pajangan fotografi Ibu Ani yang sangat kaya dan luar biasa. Sebagian saya lukis juga, dan mungkin juga akan ada bagian untuk mendisplaykan lukisan saya. Itulah museum yang tengah kami bangun. Insya Allah akhir tahun ini selesai. Mudah-mudahan Januari sekitar bisa itu main ke Pacitan. bisa kita Ini yang bangun. saya tunggu Saya ini. mengundang Kompas untuk datang ke sana. Ini akan banyak sekali ceritanya. Kita boleh tahan dulu ya Pak ya. Kita akan Baik. bahas masih di Ngopi. Usai jeda. Yang lebih penting, healing proses saya alhamdulillah berjalan dengan baik, sehingga makin hari rasanya saya makin kuat dan bisa move on. Banyak saya dengar itu. Ya memang benar, saya dilahirkan tanggal 9 bulan 9 tahun 1949. Kalau sudah nenggak gini kan, monggo dilanjutkan tadi pertanyaannya. Silakan diulang. Soal lukisan sih yang nanti akan jadi elemen di museum itu Pak. Ini banyak sekali orang bertanya produktivitas Pak SBY melukis, dan yang sering bertanya human element yang hampir nggak ada di lukisan-lukisan ini. Sekalinya ada tapi bikin saya baper. Sama bagaimana proses melukis itu dilakukan Pak? Saya memang saat ini mengutamakan ya untuk melukis keindahan alam, ciptaan Tuhan. Jadi ada istilah dalam landscape itu juga ada manusia-manusianya, namanya figures. Beda sama potret painting. Saat ini belum, karena saya biar mahir dulu melukis alamnya itu, baik lautan, daratan, langit dengan segala keindahan dan uniqueness-nya. Insya Allah nanti kalau sudah makin mahir, saya akan intervensi dengan humans-nya, dengan figurnya, sehingga lebih hidup. Hanya 1, 2, 3 kali saya insert dengan figur di situ, tapi boleh dikatakan 90% masih Nggak ada. alam, pemandangan alam, landscape. Nah prosesnya, iya ini memang beda-beda antara satu pelukis dengan pelukis yang lain, tetapi saya memilih melukis itu fondasinya dulu. Saya mulai dari langitnya, lantas daratan atau lautannya. Setelah Ini itu khasnya saya Bapak banget nih ya, very structural ya Pak. structural, tertib, mudah diikuti, mudah dijaga konsistensinya. Baru saya menuju detail. Nah terakhir saya tancap, jadi fine tuning supaya lebih harmonis. Tapi saya masih belajar, Mbak Nitya, Bung Wisnu, sehingga setiap saya melukis, setiap harinya saya tentu menemukan pelajaran. Yang ini meleset, yang ini kurang berhasil, yang ini ternyata solusi. Nah karena saya melukis sejak Mei tahun lalu, di setahun lebih, makin kesini makin menemukan pelajarannya saya penting untuk tidak, kalau itu kesalahan tidak saya ulangi. Begitu prosesnya. Kalau untuk Ternyata melukis deep banget ya. Deep. Dan Pak SBY pernah menyebut lukisan ini sebagai momen untuk penyembuhan, It's very momen therapeutic untuk ya Pak. merasa bahwa ini saat untuk intens dengan diri sendiri dan pengalaman ditinggal Ibu Ani. Iya, that's true. Iya, saya harus jujur bahwa berpulangnya Ibu Ani itu
membawa kesedihan, kehampaan, kehilangan yang luar biasa besarnya. Sampai sekarang pun meskipun sudah 3 tahun lebih saya ditinggal istri tercinta, itu masih ada. Nah, yang bisa mengurangi adalah kegiatan sehari-hari yang saya lakukan, utamanya olahraga dan seni, melukis diantaranya. Kalau melukis itu saya rasakan memang membuat teduh hati saya, bringing peace into my heart, sambil mengenang almarhumah, remembering her. Dan tanpa saya sadari ya saya terampil melukis dari hari ke hari, tetapi yang lebih penting healing proses saya alhamdulillah berjalan dengan baik, sehingga makin hari rasanya saya makin kuat dan bisa move on. Termasuk juga lukisan ya Pak, kalau belum selesai, kalau belum rasa sempurna ya sudah ganti dengan Sudah. lain. Itu mudah untuk move on-nya juga karena itu Pak. Iya. Kalau saya melihat bagaimana Bapak berusaha untuk sangat menjadi orang yang sangat content dengan apapun yang ada di depan gitu ya Pak. Ada nggak satu pemandangan atau satu lukisan yang Bapak masih ingin untuk tuangkan, tapi sepertinya belum sekarang? Saya tuh ingin melukis almarhumah Ibu Ani, baik sendirian atau bersama saya. Tapi ilmu saya belum cukup. Saya tidak ingin melukis Ibu Ani yang tidak mirip sama Ibu Ani atau kami berdua. Saya tunda dulu sampai saatnya tepat, sehingga saya sekaligus ekspansi dari melukis pemandangan alam, landscape, ke figur plus dengan figur itu. Jadi saya tunda dulu, nanti saya tingkatkan belajar saya supaya pada saatnya saya melukis dengan variasi yang lebih banyak. Pak SBY ini kan melukis itu kayak ritmis ya, atau tertib gitu ya, dan kayak detail gitu. Ini pengaruh pendidikan ketentaraan juga ada di situ, atau memang gaya yang Pak SBY temukan seperti itu? Iya, sebetulnya pelukis itu memiliki kemerdekaan yang luas. Ya. Pelukis itu seniman. Seniman itu kreatif, sesuai dengan keyakinannya, sesuai dengan seleranya. Itu kan expressing hearts, minds, and dreams sebetulnya. Nah, saya tentu bagian dari itu. Tetapi mungkin masa lalu saya, karena saya ini sekolah saya sebetulnya matematika, bukan seni. Bukan seni, meskipun saya aktif di sanggar seni. Kemudian militer, dan dunia militer itu banyak sekali rules, banyak sekali logic, banyak sekali berpikir yang structural gitu ya. Sehingga barangkali meskipun saya masuk ke dunia seni, itu terbawa. Itu tetap ya? masuk di situ, tapi indah menurut saya. Saya integrasikan sekaligus, nggak ada kontradiksi antara matematika dengan seni. Menurut saya justru mungkin malah lebih mudah proses melukis. Itu yang saya dapatkan dari pengalaman masa lalu. Sangat produktif ya, sehari bisa satu. Alhamdulillah. Betul ya Pak ya, satu hari satu lukisan. Ya, untuk lukisan yang tanggung apalagi kecil, one day one painting. Kalau besar itu bisa 2-3 hari. Kalau ini 5-6 hari. Wow. Tapi kan tidak terus-terusan, satu hari sekitar 3-4 jam. Jeda. Untuk dia. Dan ini semua nanti akan dipajang di museum rencananya? Mayoritas akan saya pajang di museum, terutama yang ada kenangan yang dalam, seperti hasil fotografi Ibu Ani yang saya lukis pasti kita pasang di sana. Jadi selected painting saya pasti akan saya pasang di museum dan galeri seni Pacitan nanti. Oke, kalau peresmian itu kan masih menunggu waktu begitu kan, Januari. Ini pasti akan menjadi surprise yang baik untuk banyak orang. Tapi ngomong-ngomong surprise, izinkan saya punya kejutan untuk Bapak. Tapi saya harus ke belakang dulu ambil kejutannya. Boleh ya Pak ya? Silakan nostalgia dulu sebentar. Saya ambil kejutannya dulu. Ini surprise-nya Bapak. Wow, thank you. Makasih. Meskipun nggak terlalu mirip, tapi ini adalah sosok Bapak yang kami lihat sekarang sebagai seseorang yang begitu menikmati momen ini sebagai Sosok pelukis pecinta ini. seni. Betul, sosok pelukis. Sambil saya menunggu nanti karya yang Bapak akan
hadirkan Makasih. nanti begitu Makasih Pak. sekali lagi, makasih. Aduh, ini mudah-mudahan ada banyak sekali harapan ya Pak ya. Persis. Tapi di tanggal yang spesial ini, Apa makna angka 9 nih buat Pak SBY? Karena sering kali dipakai. Ini kebetulan ulang tahun Kompas TV juga. betul Sama Pak. ya, congratulations juga. Begini, sebetulnya banyak mengatakan 9 tuh lucky numbernya SBY. Banyak saya dengar itu. Ya memang benar, saya dilahirkan tanggal 9 bulan 9 tahun 1949. Dianggap so special gitu ya. Tapi sebenarnya banyak keberuntungan saya yang datang bukan tanggal 9. Meskipun banyak juga yang kebetulan Tanggal 9 juga. 9 dan ya mungkin ada sugestinya juga kebetulan tanggal 9 angka 9 nyaman gitu ya. Saya kira hanya itu yang publik mengenalnya itu 9 itu melekat pada SBY. Kebetulan pas dengan tanggal, bulan dan tahun kelahiran saya. Tapi bicara soal tanggal 9 September 2022 ini Pak, harapan mungkin Pak. Ya, ini 9 September tahun ini genap saya berusia 73 tahun. Ya. Tentu saya mohon pada Allah, pada Tuhan agar diberikan kesehatan yang baik lahir dan batin, dikaruniai usia panjang, panjang dalam barokah, Amin. panjang dalam manfaat, dan saya juga mohon pada Tuhan agar kehidupan keluarga saya bersama anak-anak menantu, cucu-cucu juga baik sambil mengenang Ibu Ani. Tetapi saya juga berharap ya, meskipun 73 tahun usia senja, tetapi saya masih bisa say something, do something secara positif yang barangkali ada gunanya untuk masyarakat kita, untuk negara kita, dan mungkin juga untuk dunia kita. Itu doa saya di hari yang membahagiakan ini dan sekaligus harapan apa yang bisa saya lakukan ke depan. Ya. Kira-kira begitu. Karena bertepatan dengan ulang tahun Kompas TV nih Pak, rumahnya saya, adiknya Mas Wisnu. Harapan. Secara personal, harapan Bapak untuk Kompas TV melihat perkembangan di dunia dan ya Indonesia khususnya saat ini. Ya, Kompas TV saya harapkan terus tumbuh menjadi media milik kita semua, milik rakyat, media yang kritis terhadap perkembangan zaman, tentu kritis positif, dan juga menjadi wahana untuk kita bisa berinteraksi, baik negara dengan rakyatnya, sesama anggota masyarakat, bahkan antara Indonesia dan dunia. Saya yakin Kompas TV mampu, karena selama ini juga kontributif untuk itu semua. Jadi, congratulations dan teruslah berkembang menjadi media yang handal. Amin. Terima Keluar tengah kasih. sekarang yuk, bisa yuk. Bisa, gitu. Terima kasih sekali lagi. Baik. Selamat ulang tahun Bapak. Terima kasih, Harapan makasih. kami yang terbaik untuk Bapak. Selamat dan juga untuk Kompas TV. keluarga. Terima Terima kasih. kasih, Seru Mbak sekali Esti. hari ini ya. Ya, Semoga kita akan makasih. bertemu lagi di episode-episode berikutnya, tentu dengan harapan-harapan yang sangat baik. Harapan-harapan yang juga tidak hanya bagi Kompas TV, tapi juga masyarakat Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya, hanya di Ngopi Ngobrol Pintar di Kompas TV. Terima kasih sekali lagi Bapak. Happy birthday. Sama-sama.